Gua menteri perempuan tuh word of affirmation gua. Emang playboy Anda ya. Agak gombal gitu ya. Bukan, memang kelebihan saya di situ. Gak ada yang lain. Banyak bacot ya. Iya. Selamat datang di channel kita Ngojay. Ngobrolin aja ala Aldi dan Yosa. Ngojay ini adalah sebuah channel yang akan membahas topik yang sedang happening atau hangat diperbincangkan di kalangan generasi milenial yang dibawakan secara santai, tanpa beban, dan sekenanya. Selamat mendengarkan. Ya, topik kita hari ini adalah tentang 5 love language. Uis, 5 bahasa cinta. Iya, lu cuma ngertiin doang kalau itu mah ya. Iya, dengan kearifan lokal, men. Oh iya, benar-benar. Oke, apa sih di bahasa cinta itu apa sih? Bahasa cinta itu adalah gaya cinta yang digunakan seseorang untuk mendefinisikan bagaimana rasanya dicintai. Alright, itu menurut dari Dr. Gary Chapman itu ya. Iya, pokoknya gimana caranya lo ngerasa lebih dicintai itu dengan sikap seperti apa sih gitu. Merasa sebenarnya itu selama dicintai. Ada 5 kan tadi kita bilang 5 ya yang betul. Berarti ada 5 kan. Ada 5. Kayak apa? Balon. Benar. Gue mau bilang sholat 5 waktu. Oke, nah siapa sih Dr. Gary Chapman itu? Apa? Siapa tuh Yos? Ya, dia Dr. Gary Chapman itu adalah konselor atau konsultan pernikahan dalam sebuah hubungan. Oke. Nah, jadi kayak banyak pasien-pasiennya yang datang ke dia berkonsultasi tentang masalah percintaannya, sehingga muncullah inisiatif atau ide dia untuk membuat buku ini. Nah, berarti 5 itu ada apa aja sih Yos 5 love language tuh? Nah, oke, kita bahas nih. Yang pertama, yang bersolat syahadat. Bukan dong. Iya. Apa sih ini? Oke, yang pertama ada words of affirmation. Wih, gimana tuh? Cinta dengan ucapan kata-kata atau pujian gitu kan. Iya. Biasanya cewek-cewek suka tuh dipuji. Sukanya digombalin ya. Iya. Masuk. Iya. Untuk word of affirmation atau orang dengan gaya bahasa cinta ini, dia sangat amat menyukai ekspresi verbal. Seperti kita atau si laki-laki mengucapkan kata I love you, aku cinta kamu, I miss you. Mungkin seperti expression kamu kok cantik banget sih hari ini, gitu geli kan. Ya. Jijik gue denger. Iya gitu. Nah, gak semua orang bisa menerima akan ekspresi seperti yang tadi lu bilang itu. Misalkan ya, kayak kita ke temen gitu misalnya, lu hari ini keren banget gitu. Apaan sih lu gitu, kayak orang tuh mendinai gitu. Gak semua orang, tergantung orang. Gak semua orang tuh suka kalau masing-masing dipuji, di-praise seperti itu. Oke, nah di satu sisi komentar kasar, negatif, apalagi menjurus ke penghinaan, sangat amat bisa melukai atau mengecewakan si pemilik gaya bahasa cinta ini. Iya. Jadi sensitif lah gitu ya. Oh, berarti si 5 love language ini bukan dia menerima baiknya doang. Berarti misalkan kita, kalau case-nya words of affirmation ini, berarti kalau kita nyinggung dari kata-kata kita, itu dampaknya lebih besar juga kepada dia, berarti gitu ya? Iya, bisa. Memang sih siapa sih yang orang yang seneng dihina atau di ini kan? Cuman kalau sama dia sensitif, komentar kasar sedikit negatif dampaknya gitu. lebih besar ya. Oh, gue tahu tuh. Misalnya cuman positifnya aja. Oke, lanjut. Iya, kayak apa sih, kok lu gendutan gitu atau gimana gitu mungkin kan. Beberapa yang langsung kena di hati, walaupun menurut kita mungkin itu sebuah bercanda. Iya, gitu. bercandaan atau nggak sengaja. Oke. Yang kedua itu apa, Yos? Yang kedua itu ada quality time. Oke. Kalau quality time itu udah bisa menjelaskan sendiri ya para pendengar ya. Bener banget. Apa tuh? Kualitas waktu saat bersama dengan pasangan yang tercinta. Iya. Nah, si pemilik gaya bahasa cinta quality time ini, mereka akan senang banget menghabiskan waktu bersama pasangan tanpa adanya distraction dari yang lain gitu. Mereka bisa sharing, mereka bisa mungkin bermanja-manja gitu. Apa tuh bermanja-manja? Memanjakan lidah satu sama lain, makan bersama maksudnya begitu, Bang. Pikiran gue udah kemana-mana ini, udah traveling memanjakan lidah ini. Iya. Nah, untuk si pemilik gaya bahasa cinta quality time ini, itu kita harus menghindari
gagal fokus saat misalnya lagi sharing atau lagi ngobrol gitu. Tiba-tiba Ada distraksi. gak fokus gitu, dia kayak apa gitu, kayak bosan ngomong apa gitu, kayak Iya. itu pasti akan mood swing banget, mood breaker banget buat si Bete pemiliknya. ya? Iya, langsung jadi bete gitu. Iya, contohnya mungkin quality time ini pas lagi makan atau lagi ngobrol berdua di kafe gitu ya. Iya. Terus lawannya itu misalkan pacarnya itu main HP, terus ngedengerinnya juga nggak terlalu apa ya, fokus. Antusias. Iya, antusias. Iya, gitu. Makanya bikin dia bete. Bikin dia gitu. bete. Emang sih kita kan weekdays kan kerja ya, Iya. Senin sampai Jumat. Cuman kan untuk yang tercinta luangkanlah waktu lah gue ya. Asik. Untuk quality time-nya itu semakin menjalin hubungan jadi lebih intim gitu loh. Sebenarnya nggak harus Sabtu Minggu doang sih, Yos. Hari-hari biasa juga bisa. Bener Weekdays. Misalkan pas pulang kantor, pas lagi di mobil, dia cerita harinya ngapain aja gitu kan. Iya. Lu mendengarkan dengan baik itu termasuk quality time sih. Quality time jemput kan. Itu Salah dong. Kalau jemput mah act of service. Ais, apa tuh di X of service di? Kita masuk ke act of service. Iya. Dari definisinya aja kan itu kan berarti kan melayani ya. Jadi saat pasangan butuh kita. Jadi istilahnya tuh kalau menurut gue itu bukan kita ya, lawan atau pasangan itu Betul. meringankan beban dari si orangnya Atau itu. tanggung jawab. Dari mereka. Widih, kayak tadi ya, kayak dia jemput gitu. Benar. Misalkan dia pulangnya biasanya naik kendaraan umum, busway, terus lu biasanya naik ojek gitu kan. Naik ojek bertiga gitu. Oh enggak ya? Patungan apa motornya? Masa enggak. tuh? Maksudnya kalau misalnya kalau gua naik motor dijemput gitu, walaupun agak jauh juga nggak apa-apa. Yang penting kita act of service ke mereka. Right, that's Contohnya apa lagi sih Yos kalau gitu act of service? bener banget. Jadi si pemilik gaya bahasa cinta act of service ini itu sangat amat senang gitu kalau kita tuh membantu meringankan beban dan tanggung jawabnya dia, seperti yang tadi udah lu bilang tadi itu kan. Iya. Mungkin case-nya kalau misalnya orang yang masih pacaran kayak lu bukain pintu mobilnya dia gitu kan. Gua nggak setuju kalau itu. Emang kenapa? Itu berlebihan. Maybe kan ada juga. Oh tapi ada juga yang seneng ya. Atau membantu bawa barang aja. Iya itu benar. Kalau itu benar. Gue pernah punya case. Jadi waktu itu gue lagi masa PDKT. Itu mau makan nih kita nih. Nah gue ngambil garpu dan sendok, terus gue bersihin. Gue tuh garpu sendok. Nah dia pikirnya itu untuk gue kan. Gue kasih ke dia. Oh lo kasih ke dia. Iya. Terus? Dan di situ dia tuh kayak gimana gitu, ngena gitu. Ngapain dia? Care banget sih. Ngapain dia? Kayak ulet gitu, gitu nggak? Kepompong. Ngapain dia emang? Habis lu kasih tuh ngapain? Kenapa dia? Iya kayak terkesima so gitu loh, kayak gitu lah kayak. Iya. Lucu banget gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang udah berkeluarga misalnya membantu pekerjaan rumahnya si suami. Benar. Lu gimana sih bantuin istri lu nggak bersih-bersih? Bantu dong Ya, gua. itu contohnya act of service gitu Iya, ya. misalnya istri gua pagi-pagi ya, istri gua lagi nyapu, lagi ngepel. Gua bantu meringankan beban dia dengan pura-pura tidur lagi supaya gak usah lihat. Kirain gue bantu doa ya. Daripada dia kena beban moral kan. Iya. Laki-laki udah melek, gak bantuin. Iya. Terus yang keempat apa nih, Yos? Tahu dulu nih, ada sisi masih ada lainnya lagi? juga nih. Ada sisi lainnya dari si pengguna bahasa cinta act of service ini. Apa tuh? Dia akan nggak senang sekali dengan orang yang ingkar janji. Tapi siapa sih yang seneng? Maksudnya dia terlihat malas, dan juga si orang ini terlihat malas gitu. Nggak seneng dia tuh ngeliat orang kayak gitu. Dan juga asal-asalan dalam melakukan sesuatu. Jadi dia cukup detail juga gitu loh. Iya. Karena bagi dia adalah membantu mereka itu adalah bukti kamu benar-benar care, peduli, dan memikirkan si dia. Oke. Gitu. Next. Next itu adalah receiving gift. Ini gift itu adalah hadiah ya. Berarti kan Betul. si yang pengguna atau penyandang apa sih gua? Pemilik love language receiving gift ini berarti suka diberikan hadiah.
gitu. Bukan nggak masalah tentang besar atau nilai harga ya. Bukan nilai dari atau harga bermerek gitu kan, bermerek mesti doang, ya. tapi lebih ke makna atau di balik hadiah itu tuh ada momen seperti apa. Itu dia juga notice sampai sana gitu. Iya. Misalnya gimana tuh maksudnya? Iya, misalkan lagi anniversary gitu. Iya, lu cuman ngasih misalkan apa ya? Ucapan. Happy anniversary. Lu modal kuota doang ya, maunya menang banyak. Iya. Satu bubble lagi, satu chat. Sedih banget. Bukan, misalkan kita ngasihnya gambar gitu kan. Gambar ilustrasi, gambar kita sendiri gitu. Ini. Gitu. Kirain gambar NFT. Oh, bisa juga sih. Iya, dikasih ke dia, terus kita misalkan jadiin apa? Ilustrasi atau apa gitu kan. Jadiin backgroundnya foto wallpaper dia kan bisa juga. Sweet. Gitu. Nggak harus hal yang mahal sih, tapi tergantung lagi orang ceweknya lagi ya. Enggak, orangnya. Orangnya. Kok gua ini banget ya. Oh, ini buat cewek aja. Iya. Itu juga tadi nggak sengaja tuh begitu. Maaf ya, kita disclaimer dulu. Iya, sorry. Iya, bener banget sih. Momen-momen spesial mereka itu ya di si receiving gifts ini tuh ya. Kebalikannya berarti kalau misalnya si pemilik receiving gift ini agak nggak suka, berarti misalkan kalau ada acara atau ada momen misalkan dia ulang tahun, si pasangannya tuh nggak ngasih sesuatu ke dia, berarti dia sedih banget gitu ya? Nggak juga? Bisa jadi sih. Iya. Mungkin ada hubungannya waktu kecil dia merasa sangat dicintai oleh orang tuanya apabila dia dikasih kado misalnya pada waktu ulang tahun gitu, atau dikasih misalnya kamu ranking 1, papa beliin rumah 2 pintu, geser lagi. Itu mobil apa rumah sih? Rumah 2 pintu. Kulkas Pak. Iya kan. Maksudnya berarti tadi gue pengen ngomong apa sih? Anggapannya berarti dari kecil yang tadi lu bilang terbiasa diberikan hadiah, merasa dicintai dengan hal yang seperti iya, contohnya ulang tahun dia biasa dibelikan sesuatu hadiah, terus pas udah gede sama pasangannya ternyata nggak dibeliin apa-apa, kan jadinya berharap lebih, akhirnya kan ekspektasinya itu, dia berharap gitu kan dari yang si terkasih, dari yang tercinta gitu kan. Ekspektasinya jatuh. Nah, yang terakhir apa ya? Yang terakhir adalah physical touch. Sentuhan fisik. Asik. Emang agak tabu sih bagi yang belum muhrim. Stay halal brother. Iya. Nah, mereka si pengguna bahasa cinta physical touch ini akan merasa nyaman dan yakin akan cinta dari pasangannya jika diberikan sentuhan fisik. Asik. Contohnya tuh apa? Gue pengen tahu. Seperti misalnya di depan publik. Kalau misalnya lagi jalan pasangan, dia bergandengan tangan gitu. Tapi gue tanya sama lo kalau misalnya di publik kayak gitu, suka bergandengan tangan apa enggak? Saya bergandengan tangan, Pak. Bergandengan tangan kan? Enggak, karena mau nyebrang aja. Iya, kan suatu bentuk protection gitu loh. Enggak mau nyebrang dong. Kalau mau nyebrang itu udah kita bahas waktu di kultur patriarki. Oh iya benar. Kalau di mall. Oh di mall. Gue tipikal yang bergandengan tangan. Kalau gue sih kayaknya nggak megang tangan ya. Megang apa? Megang janji. Iya. Enggak, megang duit lah ya. Biasanya kalau dirangkul juga kan physical touch. Bisa. Rangkul kita pegang bahu sebelah yang lainnya, sebelah yang sana gitu. Bisa yang satunya juga. lagi? Susah kalau jadi misalnya kita di kiri terus ceweknya di kanan. Masa kita pegang bahu kiri kan susah, kayak pemain bola kan gitu. Emang mau tendangan bebas. Iya makanya. Jadi tuh merasa kayak nih cewek gua nih, bangga gitu. Mungkin si itunya ya. Iya benar. Kemudian juga mungkin diusap-usap kepalanya kan. Oh iya. Di acak-acak rambutnya yang berantakan, hatinya. Iya. Mungkin lebih ekstrim lagi dicium. Cium kening loh. Oh iya. Jangan kemana-mana lah. Bener. Cium tangan lebih tua. Iya bisa jadi ya. Bahkan dipeluk gitu loh. Benar. Nah itu kan kita udah sebutin tuh Yos.
5 bahasa cinta. Betul. Dari Profesor McGonagall ya? Bukan. Harry Potter tuh. Profesor siapa ya namanya? Dokter. Oh, Dokter Gary. Dr. Gary Chapman ya. Gary Oke. Siput. Gary Chapman. Itu Mas SpongeBob dong. Iya, maaf. Nah, gue tanya sama lu nih. Lu udah tes 5 love language gak? Oh, udah dong tentunya. Udah. Iya. Nah, gue pengen tahu urutannya yang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Aduh, Bapak. Urutan apa nih yang paling ini ya, apa namanya? Yang paling menggambarkan diri gua. Iya, dari yang paling bawah dulu dong, yang paling bawah dulu. Oke. Dari 5 yang paling bawah itu. Menurut apa? Kalau gua sih di situ ada receiving gifts. Oke. Nomor 5-nya. Berarti lu memang nggak terlalu notice atau gimana kalau misalnya dikasih hadiah ya? Ya apa ya kalau Ya seneng sih, cuman ya udah gitu. Kayak menurut gue sih kalau misalnya receiving gifts ini ya lebih kayak additional gitu loh, si pelengkap dalam sebuah hubungan gitu. Iya, kayak lu udah menyatakan, udah apa namanya mempunyai waktu, udah melakukan apa action terhadap pasangan. Nah, lu mungkin ada receiving gifts tuh, receiving gifts. Oke. Gitu. Nah, yang kedua keempat, yang keempat berarti ya. Yang kelima, keempat gitu ya. Yang keempat di sini ada yang namanya physical touch. Oh. Yakin lu? Iya. Lu nggak bohong sama gua kan? Enggak. Oke. Physical touch. Oke, kenapa itu? Ipal tadi gue udah bilang gue sering gandengan ya. Iya, makanya. Tapi menurut gue ya gandengan itu gue sebagai bentuk gue bangga aja. Gue bangga nih cewek gue misalnya. Atau sebagai bentuk protection gitu. Cewek atau istri? Sekarang udah beristri kan? Oh iya, Iya, istri berarti ya. Istri. Atau punya istri tapi cuman punya cewek lagi? Astagfirullah. Kita enggak. Gimana terus lanjut? Iya. Tolong dipotong bagi. Kemudian di nomor 3. Nomor 3 kan tadi ya? Iya, nomor Itu 3. ada word of affirmation. Oh, oke. Gue ya senang sih mengucapkan I love you ke istri gue, I miss you. Loh, bukan dong. Berarti kan lu menerimanya gimana kalau gini? Lu kan berarti lu yang bilang ke istri lu. Kalau lu gimana? Oh iya Salah dong. gue ya. Iya. Iya gue. Istri lu suka melakukan itu nggak? Sama? Iya dong, pernah dong. Pernah dong. Iya. Menerimanya ya. Ya tuh kayak apa ya? Kayak sebagai pujian atau bener-bener reward up kalau gue habis melakukan sesuatu misalnya gitu. Wah, pinter gitu, kayak wah bagus hasilnya gitu lah deh, kayak sebuah pujian kayak gitu ya. Gue ya menerimanya ya sebagai motivasi. Asik. Bukan gue disanjung terus langsung melambung. Iya. Gitu loh. Untuk lebih baik lagi gitu kan. Itulah. Ya, ini 2 besar nih. Apa nih yang 2 kedua? besar. Di situ ada quality time. Wih, quality time. Gue seneng ya menghabiskan waktu bersama sang terkasih walaupun nggak ngapa-ngapain, udah berdua di situ diem aja. Diem? Iya. Literally diem? Enggak sih, bernapas juga sih. Oh iya. Nggak mungkin. Telepati Anda bagaimana sih? Lagi ini apa namanya meditasi. Kok telepati sih? Iya. Meditasi ya. Nggak bercanda. Siap. Kayak si Kamaru ya? Hah? Kayak si Kamaru ya? Siapa itu? Si Kamaru yang di Naruto dong. Iya. Gue denger Kamaru. Siapa Norman Kamaru? Bukan dong. Si Kamaru. Iya. Iya, karena dengan gue berada di sisi yang terkasih aja, gue perasaan gue tuh jadi tenang, nyaman gitu. Iya. Nggak kepikiran yang aneh-aneh kalau jauh kemana. Tapi sebenarnya definisi quality time ini iya berdua dia, tapi misalkan kita ngobrol atau misalkan nonton bareng itu termasuk quality time loh. Nggak diem doang anjir. Ya, maksud gue hanya sekedar itu aja udah seneng gitu. Iya. Apalagi kalau ada interaksi di situ. Iya, interaksi apa tuh? Interaksi percakapan. Oh iya, deep talk. Iya. Pilau dong. Pilau talk dong. Oh, Nama iya. Abis itu ngapain? Abis itu tidur. Oh iya, tidur. Siap, lanjut. Pilau pop. Pedal. Pedal pop mah jilat-jilat, lu mah menjurus ya. Heran. Itu pikiran otak lu doang. Oke. Lanjut. Yang terakhir, yang pertama ada act of service. Oh. Karena menurut gua ya pembuktian sih. Menurut gua ya, gua lebih seneng kalau misalnya si dia melakukan pembuktian yang nyata terhadap. Contohnya misalkan pagi-pagi lu disuguhin nasi padang gitu kan. Pagi-pagi tuh. Iya gitu. bener dong. Disuguhin sarapan gitu. Iya. Atau dibikinin teh gitu kan. Bener itu banget, act of service kan. Merasa banget seperti itu. Elunya karena gua dulu malah gua kebalikan kayak dulu biasa mandiri gitu.
Nggak ada yang ngelayanin gitu. Mandi sendiri, sekarang ada yang mandiin. Gak bisa berkata apa-apa. Tapi emang bener sih. Iya. Jadi kok dilayanin membuat gue merasa gue spesial di mata Pemalas dia. Anda berarti ya, sukanya dilayanin aja ya. Iya, bisa dibilang sih nggak gitu. Enggak gitu. Gak usah pakai anjing dong. Aduh, lanjut nih. Gue mau nanya balik lu nih. Apa nih? Rasanya tidak adil kalau Anda tidak dibahas di sini. Oh iya. Gimana? Menurut dari Mas Aldi nih, Apa? top 5 daripada 5 love language atau 5 bahasa cinta ini. Urutan kelima. Sama ini, urutan kelima dulu. Ada di? Iya dong biar surprise. sama gue, Yas. Apa tuh? Di receiving gift. Oh, receiving gifts. Kenapa bisa receiving? Gak tahu ya, gue sependapat sama lu sih, kayak receiving gift tuh kayak additional aja, kayak misalkan gue lagi ulang tahun atau gimana. Tapi kalau misalkan nggak ada momen apa-apa dia ngasih sesuatu, ya gue senang, cuman seneng aja. Ya udah gitu. seneng aja. Karena mungkin lu juga udah bisa beli barang itu ya dengan sendiri gitu. Amin ya. Tapi ini kan nggak selalu tentang ini ya, nggak selalu tentang apa ya, nilai barang itu kan. Iya betul banget. Nggak harus tentang harganya. Misalkan dia bikin pakai apa gitu kan banyak tuh yang Mungkin sekuntum mawar merah. diapain? Lu ke dia ya. Iya, misalkan dia buat pakai DIY atau gimana itu kan ribet gitu kan. Atau mungkin dia mencoba memberikan sesuatu yang lu butuhkan, misalnya kaos kaki lu bolong gitu kan, dia kasih gitu kan. Iya, bisa juga sih. Jadi kan. Iya, tapi gue biasa ya seneng aja gitu. Apa nggak biasa pakai kaos kaki? Apa nggak biasa pakai kaos kaki? Nggak biasa sih. Gue pakai yang langsung slip on gitu loh. Pakai wakai. Oh, enggak. Itu harus disensor ya. Oke, yang keempat. Yang keempat, gue udah lama sih Yos. Terakhir kapan ya? Cuman yang seingat gue ya. Tesnya. Iya, seingat gue yang keempat tuh act of service sih. Kenapa ada di posisi keempat? Karena gue sukanya menservis, bukan gue yang diservis. Oh, iya. Itu tinggal tunggu dicemes loh ya kalau dari servis. Iya. Backhandnya kapan-kapan aja lah ya. Iya gitu sih. Jadi kalau act of service ya suka. Ya tapi gue biasanya sih yang nge-service gitu. Gue yang ngejemput atau gue yang gimana. Gentle sekali Anda ya. Amin. Ya, tipikal pria gentleman. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu words of affirmation. Ya, mirip-mirip gua ya. Mirip-mirip gua ya dari posisinya ya. Iya. Kenapa? Cuman nomor 1 kita beda nih. Oh, white dog, sahabat dong. Jangan langsung. Iya. Nomor 3 tuh words of affirmation. Gue suka kalau misalnya di chat, dipuji. Maksudnya gue udah menempuh jalan sejauh ini terus dibilang jangan kayak gitu. Gue kan sering minder atau insecure gitu kan. Insecurity ya. Terus kayak dipuji, enggak jangan kayak gitu. Kamu kan udah sejauh ini gitu kan. Seneng gue. Iya. Disemangatin ya. Iya, disemangatin. Gak harus pakai kata-kata love you aja sih sebenarnya, tapi yang lain juga bisa gitu. Bener. Banyak cara ya. Banyak cara. Many ways. Ya. Yang kedua ini adalah sama kayak quality time. Quality time Berdua gitu kan. Nonton. Apa lagi itu? Apalagi? Ya berdua aja bahas makan. Keuangan kira. Udah. Jauh amat tanya. Kirain. Bahas keuangan ngapain? Kali mau ini buka pinjol. Iya. Ya gitu, pergi jauh misalkan padahal makan doang. Misalkan kita di Bekasi gitu ya. Iya. Pergi jauh ke Bogor makan doang. Pecel lele misalnya. Iya, pecel pecel ayam. lele gitu, tapi pulang lagi gitu. Tapi sama si dia kan. Sama dia. Intinya. Momen quality time itu adalah di mobil 2 jam. Momen quality time. Macet apa jauh Pak? Itu pulang pergi 2 jam maksudnya. Oh iya, maaf saya terlalu cepat mengambil kesimpulan ya. Oke. Ini yang pertama nih. Yang pertama lu udah tahu dong pasti apa. Oh, sisanya ya. Iya. Tinggal eliminasi aja. Iya. Berarti di sini ada Physical touch. physical touch. Aduh, emang Hasan ini maaf, maksudnya kenapa physical touch gitu loh? Namanya juga belum nikah ya Bapak ya. Kalau Anda kan udah nikah gitu ya. Saya tuh ngerasa dicintai banget kalau dipegang-pegangnya sesuatu gitu. Aduh, apanya? Tangannya. Oh, keren omongan. Iya, rambutnya bisa gitu loh. Jadi lu tau gak sih Yos, kalau misalnya gue nyetir tuh biasanya belayan. Iya benar. Biasanya pakai 1 tangan. Kalau gue nyetir. Kok nyetir bisa? mobil. Kok Tahu bisa? nggak satunya kemana? Oh, pakai 1 tangan. Iya. Katunya kemana? Persneling. Ya bukan.
Kemana dong boy? Ke ceweknya dong, Oh, biar dibales. Tuh, nyuapin apa gimana itu? Kirain nyuapin gitu. Iya gitu, biar dibales, harapannya seperti itu. Oh, jadi memang harus di-trigger dulu ya, dipancing dulu ya. Lu memang suka menyulut api lu ya. Iya. Gak apa, berhenti aja pinggir tol. Ngapain? Cek ban angin. Kali-kali aja. Iya. Aduh, gimana jadi kesimpulan? Oh, ini sih apa namanya? Bagaimana sih cara kita bisa mengetahui apa tipe bahasa cinta kita dan pasangan? Oh, menarik. Gimana sih cara tahunya? Ya itu tadi dengan mengisi kuesioner. Bukan dong isi tesnya. Iya sih bener. Itu jawaban paling bener. Tapi Tapi sebenarnya ada- bisa dibaca juga sih, Yos. Oh, gimana tuh caranya? Iya, misalkan lu sama istri lu Mm-mm. pas dia pegang-pegang dia agak biasa aja atau agak denial, nggak terlalu suka. Terus pas lu suguhin sesuatu, lu masakin misalkan, walaupun masakinnya juga masakin air gitu kan, buat dia mandi. Biar mateng. Bisa itu. Bisa banget. Iya, Cuma Bekasi panas Pak. buat dia mandi air hangat malam-malam biar gak rematik kan gitu kan. Bener. Tuh jompo kali istri saya. Kan bisa aja gitu. Iya, kan. bener. Dia suka, terus itu berarti kan dia act of service. Oh iya bener banget sih. Bisa dibaca kayak gitu. Bisa dibaca gitu ya, dites-tes satu-satu ya. Bang. Kan sekarang kita udah tahu nih. Mm-mm. Atau mungkin ini seperti yang gue bilang tadi kan, mungkin dengan mengingat bagaimana dulu orang tua kita menyayangi kita gitu loh, menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap kita gitu loh. Bisa jadi itu yang nanti akan jadi gaya bahasa cinta kalian semua itu atau kita sendiri gitu. Oh, Bisa iya. jadi gitu kan. Iya. Nah, gue pengen tanya nih, Yos. Apa Lu tuh? ada pengalaman unik gak sama pasangan atau ya mohon maaf kalau misalnya saya bahas-bahas mantan atau istri lo misalkan sekarang yang lucu, yang unik gitu pengalaman. Kayak Misalkan apa lu ya? belum tahu five love language nih sebelumnya. Bener. Terus pengen, ya ternyata ya maksud treatment lu tuh salah ke ceweknya yang berharapkan ini, lu treatmentnya kayak gini. Atau ada momen lucu yang lain gitu yang seru, coba ada nggak? Iya, gua sih seperjalanan gua selama ini, aduh perjalanan Panjang ya kayaknya. Iya panjang ya. Iya, biasa gua menggunakan word of affirmation sih, kebanyakan. Oh, Gua mentreat perempuan tuh word of affirmation gua. emang playboy anda ya, agak-agak gombal gitu ya. Bukan memang kelebihan saya di situ. Gak ada yang lain. Banyak bacot. Iya. Iya. Nah, ya jadi memang nggak semuanya seneng di word of affirmation kan. Benar-benar. Iya, jadi pernah ada satu kasus nih gua dengan perempuan nih. Waktu itu kondisinya itu adalah dia itu gua nggak sengaja numpahin kacang Oh iya. di mobil. Terus. Kebetulan mobilnya dia. Oh ya, emang anda tidak modal sama sekali ya? Memang saya Cuman tidak modal. Modal bacot aja. Udah dengkul saya Pak, buat ngegas aja. Jauh dong nggak sih pakai dengkul. Salah, pakai telapak kaki. Bener-bener. Dah, habis itu dia tuh kayak marah gitu. Oke. Iya kan, gue bilang, ih kan nih hal, ya menurut gue itu hal yang sepele gitu kan, bisa Tinggal dicuci bersihin. mobilnya gitu loh, bisa dicuci, bisa dibersihin gitu. Tapi ternyata ya ini ada, dia menggunakan gaya bahasa cinta act of service, dimana sedikit kelalaian gitu loh, atau terlihat apa ya, ceroboh gitu loh. Jadi dibikin dia nggak enak gitu loh, bikin dia moodnya nggak bagus, seperti itu. Iya. Itu lu belum tahu tuh five love language. Belum tahu. Iya. Tapi abis dari situ lu sadar nggak sih kalau misalnya dia tuh emang tipenya kayak gitu? Oh, gue abis itu gue belum sadar juga. Belum sadar juga ya? Gue pikir emang dia habitnya atau sikapnya begitu aja. Oh, Iya. Oke. Iya. Nah, kalau lu sendiri gimana tuh? Kalau gue pernah punya mantan sih waktu itu. Guys, Iya. Jadi gue kan tipenya quality time nomor 2 ya. Jadi kalau misalnya ada masalah atau gimana, gue tipe orang yang ketemu terus obrolin gitu kan. Oh iya langsung sharing gitu sih. Iya, sharing. Dan gue nggak tahu waktu itu juga belum ketemu five love language ini. Terus si ceweknya itu minta ketemu, oke, dia ketemu gitu ya. Akhirnya ketemuan, tapi pas ketemuan gue minta ngobrol juga dia nggak
nggak excited atau gimana, nggak begitu iya nggak merhatiin lah ya. nggak merhatiin, terus kayak nggak menyelesaikan masalah. Ternyata dia pengguna words of affirmation kayak lu, maksudnya treatment lu ke cewek gitu kan. Dan gue bukan yang kayak gitu. Yang seharusnya sebenarnya bisa di solving lewat chat doang. Oh gitu. Iya. Padahal tinggal ya udah nggak apa-apa kamu udah sejauh ini, padahal tinggal gitu kan. Dia kan sebenarnya lagi ngeluh, terus guanya rada cuek gitu. Kan tinggal disemangatin sebenarnya. Lewat chat pun sebenarnya bisa gitu. Atau Jadi, lewat telepon. Baru sadar di pas lu mengenal 5 love language itu ya. Iya, terus jadi nggak match gitu dengan treatment gua quality time ke cewek itu, dan dia aja maunya yang dipuji atau gimana gitu kan. Jadi nggak match aja gitu loh. Terus akhirnya gimana? Lu sadar dia seneng di treat begitu? Akhirnya sadar, cuman Akhirnya sadar. tetap susah sih gua. Tidak usah dibahas lah. Oke. Iya, itu secuil pengalaman dari kita ya. Iya benar. Gimana jadinya nih? Apa jadinya? Ada ini kesimpulannya nggak dari semua yang kita bicarakan ini? Nah, sebenarnya gue ada yang menarik lagi, Yos. Oh, apa tuh? Tadi dari pengalaman-pengalaman kita ya, sama urutan-urutan kita di 5 love language ini. Iya. Nah, kondisinya kan sekarang, oh iya gue pengen cerita dulu. Ini latar belakangnya adalah cerita ini. Jadi kan gue kan ngebahas 5 love language ini di tempat kerja gue ya. Ternyata mereka tuh banyak. Mayoritas tuh nggak ada yang tahu. Termasuk saya ya. Termasuk Anda ya benar. Pas gue bilang 5 love language apaan gitu kan, nggak tahu juga Anda ya. Terus teman kantor ini pada nggak tahu kan apaan tuh dia gitu kan. Ya udah gue suruh isi tes aja. Dan kebanyakan teman kantor gue ini adalah orang-orang yang udah menikah. Oh. Nah, pas udah di teman-teman gue tes tuh di websitenya 5 love language test. Nanti terus kita cantumin ya. boleh. Kita pernah nggak disponsorin. Iya. Biar nggak pada penasaran. Oh iya benar. Bantulah amal. Iya. Amal. Okay. Lanjut. Terus ternyata dari 4 orang teman gue yang tes ini, kebanyakan nomor satunya adalah kayak sama lu. Apa tuh? Act of service. Oh gitu. Dan mereka udah punya istri semua. Jadi yang udah beristri nggak gitu, kesimpulannya adalah pada senang di servis. bukan dong. Maaf, sorry. Kesimpulannya adalah apa masalahnya? Kesimpulannya adalah 5 love language itu menurut gue bisa berubah. Oh gitu. Bisa berubah karena kondisi atau momen-momen tertentu. Misalkan sama kayak 16 personalities MBTI, dia bisa berubah juga. Ya. Gitu. Sama 5 love language juga bisa berubah. Misalkan gue jomblo gitu, gue butuh sentuhan gitu kan. Ya gue akhirnya nomor satunya ya physical touch. Benar. Tapi misalkan lu jomblo ya, lu kan butuh sentuhan. Itu misalkan ya. Iya. Misalkan ya. For example. Iya, misalkan gue jomblo ya. Si A. Iya. Kita sebut aja si A deh. Iya, jangan gue ya. Iya. Oh iya. Misalkan si A jomblo. Dia kan butuh sentuhan ya. Tapi kan dia nggak tahu. Dia kan belum pernah disentuh gitu loh. Dia belum pernah disentuh. Mungkin awalnya dia merasa dicintainya itu bukan physical touch, mungkin yang lain gitu ya. Tapi begitu dia udah misalnya melepas masa jomblonya, melepas masa lajangnya, dia udah pernah disentuh gitu. Karena merasa lama jomblo, akhirnya dia berubah jadi prioritasnya adalah physical touch. Bisa mungkin jadi seperti itu kali ya. Bisa jadi juga. Tapi kalau menurut gue, ya mungkin jomblo itu kan nggak berarti selama single. Nggak berarti selama dia hidup jomblo atau single kan. Misalkan dia udah punya pacar, udah tahu rasanya sentuhan, dan pada saat itu jomblo, dia seneng kalau misalnya pegangan tangan atau gimana. Terus dia ikutlah tuh 5 love language. Akhirnya nomor 1 misalkan physical touch. Misalkan dari kehidupan si A ini, akhirnya dia nikah nih sama seseorang, taruh lah apa gimana, gue nggak ngerti lah. Pokoknya dalam waktu dekat 3 bulan gitu kan. Terus dia udah beberapa bulan, 6 bulan gitu kan, sama si cewek ini abis nikah. Nah kemungkinan tuh berubah. Kenapa? Karena dari dia berumah tangga atau segala macam, mungkin kan udah ada apa ya namanya, pengalaman baru ya, benar. Kan? Nah terus akhirnya berubah jadi act of service. Bisa jadi kayak gitu. Jadi lingkungan juga, status lingkungan berubah. Iya bisa. Iya sih. Bisa lo. Lanjut dong, manfaatnya apa sih Di? Manfaatnya apa sih Di? Kita mengetahui bahasa cinta ini apa sih manfaatnya? Nah manfaatnya adalah lu bisa lebih tahu ketika, kalau menurut gue ya, ketika lawan atau kalau lu istri, kalau gue pacar,
pacar lu tuh lagi bermasalah, tapi terus lu pengen treatment dia seperti apa, lu tahu. Misalkan pacar lu physical touch juga. How to solve the problem? Iya, benar. Physical touch juga. Ya lu On tahu. point gitu ya. Benar. Jadi nggak usah cari-cari, aduh tuh cewek gue kenapa ya gitu. Apa Gue harus beliin ngapain? coklat, apa dijemput, Benar. apa di teks gitu ya. Di teks tuh Jadi, gimana? di teks, di chat ya, maksudnya. Di chat ya. Iya. Jadi intinya bisa mengenal pasangan lebih baik lagi ya. Benar. Alright. Itu Penting banget tuh. Penting banget. Jadi sebenarnya bukan cewek yang susah dimengerti, Apa tuh? tapi bahasa cinta kita aja yang miss kali ya. Benar. Ya ampun, Kok Anda sangat solutif sekali. Benar sih. Ya. Iya. Asal lu bisa tahu bahasa cinta atau maksudnya bukan cewek doang, pasangan gitu. Oh, iya. Siapa tahu kan ada yang lakinya rewel juga kan. benar. Kok lu kita rasis banget dari tadi. Dari tadi ya. Ya kalau lu kan dia kan laki-laki. Iya benar. Jadi Kita lawannya gender banget cewek, ya. gitu Iya, kan. benar. Iya. Apa ya, kalau menurut gue juga jadi kita bisa melihat kemungkinan konflik dalam sebuah hubungan. Mereduce kali ya. Iya bisa melihat dan kemudian antisipasi, reduce jadinya. Iya. Gitu. Jadi Oh paham ya. Jadi ada suatu konflik terus kita tahu antisipasinya gimana. iya, misalnya dia kan pengguna eco service gitu. Nah, berarti dia nggak seneng dong lihat orang yang malas-malesan, nggak seneng lah dia lihat orang yang ceroboh. Oh paham. Iya, jadi lebih seneng ke ngeliat orang yang inisiatif gitu loh. Akhirnya dia bisa berinisiatif untuk menghindari hal-hal tersebut gitu. Oh iya. Apalagi dia ada apa lagi di Udah sih itu aja. setelah itu ya jadi pengembangan diri juga nggak sih? Apa tuh? Jadi kan dia bisa berkembang gitu loh. Nah, bisa bener sih. pengembangan diri kan dia bisa. Nah sebenarnya ini gue langsung ngebelokin si five love language ini nggak selalu tentang pasangan sebenarnya. Bener kan? Bisa. Tentang lu sama keluarga lu juga bisa. Dan itu bisa jadi treatment yang beda. Misalkan lu sama pasangan lu nomor satu tuh physical touch, misalnya kayak gue. Lu sama keluarga lu misalkan act of service bisa aja. Keluarga tuh dalam arti misalkan yang udah berkeluarga dan punya anak gitu kan. Iya. Lu sama anak lu sukanya apa Iya gitu. bener, hubungan Beda-beda. darah ya. Nggak mesti selalu sama pasangan. Benar. Mungkin ke orang tua, ke ibu. Benar. Dah kesimpulannya Os. Kesimpulannya apa tuh Mas Aldi? Lo kok saya yang tanya. Oke, ya semoga dengan menggunakan atau mengetahui 5 bahasa cinta yang telah kita bahas tadi itu kita bisa menjadi bucin yang mahir ya. Bucin yang mahir. Tapi ingat kalau dalam sebuah status atau hubungan kamu hanya menjadi budak, berarti ada yang tidak seimbang di situ, Bray. Iya. Itu balik lagi ke episode awal kita. Gaslighting ya. Iya. Karena kan kalau kita yang terus-menerus coba untuk memahami si dia, tapi dia nggak balik untuk memahami kita kan, berarti kan kita nggak sayang sama diri kita dong. Kita lupa dong akan loving yourself-nya gitu. Iya, harus sama-sama pengertian berarti. Betul. Iya. Gimana menurut Mas Aldi itu? Kalau gue sih tadi udah kita bahas ya. Kalau menurut gue masing-masing five love language itu bisa berubah dan itu manfaatnya adalah besar buat apa yang kita lakukan ke depannya. Misalkan ada masalah terus kita harus ngapain gitu kan. Itu sangat solusi banget sih. Jadi terus kita tahu lah apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Terus itu juga gak harus tentang pasangan, treatment lo terhadap keluarga juga bisa. Iya sih. Gitu. Oke, kita close. Iya. Pastinya nggak ada racikan yang baku soal cinta ya, atau rumus yang pasti soal cinta. Asik. Gimana pun caranya atau bagaimanapun nyamannya harus kita sendiri yang mengemasnya gitu loh. Asik, gila. Ini udah ditulis ya? Iya dong. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kita ini yang sekenanya ya. Iya, siap. Jangan lupa. Semoga bermanfaat dan kalian terhibur ya. Iya, semoga ya. Terus dukung karya-karya kita dengan cara subscribe, like, dan share. Oke. Komen kalau misalkan. Siap. Kalau misalkan kalian tuh, oh iya kita pengen tahu kira-kira tipe yang mana sih dirimu itu dalam 5 bahasa cinta ini. Iya, bisa dites aja juga. Ke link di bawah ini. Siap. Gas closing. Let's close. Thank you.